Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang zakat. Seperti yang kita ketahui di dalam hadis Arba'in An-Nawawi nomor 3, bisa dibuka. Itu berbunyi, Buniyal Islam wal khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menunaikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, pergi haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Di dalam Islam kita mengenal istilah zakat dan ada pula infak dan sedekah. Jadi itu berbeda ya. Jadi jika zakat itu memang sifatnya wajib karena terkait dengan harta. Nah, jika infak itu lebih ke berupa materi. Jadi infak itu bisa berupa uang atau bisa berupa makanan, pakaian, atau yang lainnya. Dan jika sedekah itu lebih umum. Kita bisa sedekah pikiran kita, ide-ide kita untuk menyumbangkan ke kegiatan apapun itu, ataupun bisa sedekah berupa tenaga kita yang kita miliki. Jadi sifatnya lebih umum. Nah, di dalam bulan Ramadan ini ada kewajiban selain kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, kita juga diperintahkan untuk berzakat fitrah. Nah, zakat itu ada 2, zakat berupa harta atau kekayaan, dan zakat fitrah itu untuk mensucikan diri kita sendiri. Dan tentu caranya pun berbeda. Jika zakat harta ada ketentuannya sendiri, dan zakat fitrah pun ada caranya sendiri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang muslim, wajib bagi orang yang beragama Islam, bahkan yang masih bayi pun itu wajib untuk berzakat fitrah. Akan tetapi kalau bayi, yang wajib untuk membayar adalah orang tuanya. Nah, adapun syarat zakat fitrah itu harus dibayar, yaitu jika pada hari raya orang tersebut memiliki kelebihan bahan makanan, kelebihan stok bahan makanan, itu tentu wajib untuk zakat fitrah. Akan tetapi jika pada hari raya orang tersebut tidak memiliki apa-apa, tentu itu tidak diwajibkan untuk berzakat fitrah. Misalnya pada hari raya yang kita butuhkan itu 5 kg dan yang kita punya pun 5 kg, maka itu tidak diwajibkan untuk berzakat fitrah. Akan tetapi jika kita mempunyai yang kita butuhkan 5 kg dan yang kita punya itu lebih dari 5 kg, tentu itu diwajibkan untuk berzakat fitrah. Adapun untuk takarannya itu biasanya 2,5 kg. Nah, zakat fitrah akan menjadi sebuah kewajiban jika ada seorang yang sempat menemui Ramadan dan menemui hari raya. Tapi jika hanya menemui salah satunya saja, itu tidak diwajibkan untuk berzakat fitrah. Misalnya besok hari raya. Jadi sore ini adalah Ramadan terakhir. Jika ada yang meninggal di sore hari ini, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah karena dia tidak sempat menemui hari raya. Dan jika ada yang meninggal setelah maghrib, jadi dia sempat menemui Ramadan dan sempat menemui hari raya, tentu itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sama halnya ketika ada seorang bayi yang lahir, misalnya bayi lahir di waktu sore ini, berarti bayi itu wajib untuk membayar zakat karena bayi itu sempat menemui Ramadan dan nanti sempat menemui hari raya. Akan tetapi jika bayinya lahir di setelah maghrib, itu tidak diwajibkan membayar zakat karena bayi itu tidak menemui Ramadan. Kembali kita ke kata zakat. Zakat itu memiliki 2 arti. Yang pertama taharah, yang kedua adalah an-numu. Taharah artinya suci dari dalam dan bersih dari luar. Jadi tidak hanya bersih luarnya saja, tetapi dalamnya pun suci, bersih. Terkadang ada pula yang hanya luarnya saja yang bersih, tetapi dalamnya kotor. Misalnya saja yang kita tahu hewan, khinzir atau babi. Jika babi itu dibersihkan, dimandikan, disikat, dipakaikan sabun, apakah bersih? Bersih. Apakah suci? Tentu tidak. Babi tetap haram jika dimakan. Makanya dalam bahasa Arab, al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu thahir. Babi itu bersih tapi tidak suci. Sama halnya dengan manusia nih. Berpakaian rapi, pakai dasi, pakai sepatu lengkap, ke kantor cuma buat korupsi. Itu adalah bersih luarnya tetapi kotor dalamnya. Nah, jika bersih itu dinamakan nadhifun, tapi jika sudah bersih dari dalam dan luar itu namanya tohirun. Karena memang fungsi utama dari zakat itu untuk membersihkan hati-hati, membersihkan diri kita dari
sifat-sifat kotor kita. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Karena terkadang ada orang yang sibuk memikirkan uangnya, sibuk menghitung uangnya sampai nggak selesai-selesai. Padahal mungkin uangnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk sebulan ke depan, bahkan mungkin setahun ke depan kan. Tapi karena saking khawatirnya gitu, dihitung terus kira-kira cukup bayar sampai 10 tahun. Padahal kan kita nggak tahu orang itu hidup sampai 10 tahun apa enggak. Kalau kata Nabi, jika ada orang yang bisa makan pada hari itu termasuk orang yang kaya. Dan jika ada orang yang bisa makan untuk hari esok, itu udah kaya banget. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Dan yang paling bahaya adalah jika kita sudah pelit sama diri sendiri gitu. Sama diri sendiri aja nggak mau ngeluarin harta, misalnya sakit parah, nggak mau ke dokter karena eman-eman sama hartanya gitu. Takut habis. Itu kan sudah banyak harta tapi tidak bermanfaat, bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak bermanfaat, apalagi untuk orang lain. Orang-orang yang berzakat itu kata Allah akan dijaga dari sifat yang namanya berlebihan terhadap harta. Jadi Allah akan menjadikan seakan-akan harta itu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi pas gitu loh. Jadi tidak kurang. Jadi Allah benar-benar mencukupkan. Jadi ketika kita membutuhkan ini ya pas ada. Kita pas butuh makanan ya ada. Kita butuh motor ya pas ada. Dan yang paling penting adalah Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya karena kita tidak bergantung terhadap harta. Kata Allah, zakat itu jika dikeluarkan tidak hanya sekedar untuk membersihkan sifat-sifat kotor kita saja, tapi zakat juga akan mengembangkan harta kita. Seperti tadi kan zakat itu memiliki dua arti. Yang pertama taharah, untuk membersihkan diri kita, mensucikan hati kita. Yang kedua adalah anumu, yang artinya mengembangkan. Jadi arti kata anumu itu jumlahnya banyak dan manfaatnya seimbang. Jadi beriringan antara bertambahnya jumlah harta dan manfaat yang dikeluarkan. Kan ada tuh yang banyak hartanya akan tetapi tidak bermanfaat. Tapi kalau ini beda, ketika hartanya bertambah akan selalu bermanfaat. Nambah kepake, nambah ada manfaatnya. Entah itu buat manfaat buat dirinya sendiri ataupun buat anaknya, buat saudaranya, buat tetangganya, buat saudaranya. Jadi ketika Allah mendapatkan hartanya, Allah tambahkan pula manfaatnya. Kita bisa ambil contoh dari kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu hampir setiap hari asetnya bertambah. Akan tetapi kebahagiaan yang beliau dapatkan itu ketika beliau bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Nah, ketika beliau mengeluarkan hartanya, itu selalu ada manfaatnya. Contohnya pada waktu itu sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi dibeli sama Utsman. Ketika dibeli menjadi sebuah aset dan sumur itu digratiskan, siapapun boleh mengambil airnya dan menjadi manfaat sampai sekarang. Bahkan ketika beliau sudah wafat 15 abad yang lalu, tetapi manfaatnya pun masih terasa dan nilainya pun ada, sangat-sangat bermanfaat. Dan itu Utsman didapat karena beliau sering berzakat. Maka dari itu teman-teman, itu adalah salah satu keutamaan berzakat, yaitu bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor, dan juga zakat juga bisa untuk mengembangkan atau memperbanyak harta kita. Justru salah jika berpersepsi bahwa ketika zakat akan mengurangi harta kita, tapi justru ketika berzakat itu akan mengembangkan harta kita, akan semakin bermanfaat harta kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.